Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dama. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiri. Selamat pagi juga. Bu Dama, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk kegiatan supervisi akademiknya Bu Dama. Di sini saya kasih tahu dulu bahwa kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk pengembangan diri Bu Dama sendiri. Jadi kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan diri seorang guru. Jadi kira-kira kalau untuk kegiatan supervisinya kita akan mulai di kelas mana ya Bu Dama? Saya akan mengajar di kelas 10 PNC Bu Wiri. Ya. Di jam berapa Bu Dama? Jam pertama sampai ke 3. Iya, di tanggal Terus tanggal piro? Lah ora ngerti sing biyen apa iki apa kapan? saya tanggal ini awal DVD ini kan tanggal piro to Dik ini? Ini tanggal 13 gitu. Pasca aku tanggal 13 berarti bulan Januari. Januari ini dina apa, Mak? Ini dina apa? Iki lho, observasi naik kelas 10 PMC ini. Dina Selasa. Iya Selasa. Nanti golekno tanggal dina Selasa, Mak. Kowe kudu padha to? Tanggal observasi ini tanggal piro, terus engko pra observasi ini tanggalnya di 19. Maksudnya diawur ora apa-apa ta? Ora apa-apa, 19 Januari ya. Oh tuh. Tanggal Januari apa mau? Januari. Dina Selasa tanggal piro ya, Mak? Kulo. Dina Loro Selasa. sama 16. Tanggal loro sama 16 terlikur 30. Tanggal 16 sama tanggal 16 ya? Heeh. 16 Januari. Wes, karena ini. Ini rasa kok awal ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah, apa-apa ora? Apa nih? Nek dibaleni orang awal. Aku tetangnya di motor. Oh iya, wes ana balen. Bersedih. Ini gue bisa nek tahu harapannya apa? Menjadi siswa aktif, diskusi kelompok jalan, strateginya dengan diferensiasi dunia. Terus mulai berarti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dama. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiri. Selamat pagi. Bu Dama, kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya untuk kegiatan supervisi akademiknya Bu Dama. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa kegiatan ini sebenarnya bertujuan untuk pengembangan diri ya Bu Dama. Kira-kira untuk kelas yang akan diobservasi kita akan menggunakan kelas yang mana, Bu? Saya akan menggunakan kelas 10 pemasaran C, Bu Wiri. Iya, 10 pemasaran C ya. Untuk jam ke 1 sampai ke 3. Iya, di tanggal 16 Januari 2024. Iya. Hari Selasa. Ya. Nah, kira-kira ini untuk mata pelajaran apa, Bu Dama? Untuk mata pelajaran PIPAS, Bu Wiri. Oh ya, PIPAS. Iya. Dari kegiatan observasi ini, nantinya tujuan pembelajaran Bu Dama itu apa? Untuk tujuan pembelajaran saya nanti peserta didik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Iya. Nanti kira-kira bagian mana ya Bu yang bisa saya amati? Nanti bisa mengamati di bagian di keaktifan dan kerjasama siswa, Bu Wiri. Iya. Kira-kira strategi yang nantinya Bu Dama ingin menggapai pengembangan yang tidak dicapai tadi apa? Saya akan menggunakan model yang berdiferensiasi dan saya padukan dengan pembelajaran PBL kolaborasi. Jadi nanti ada kerjasama antar
kelompok seperti itu Bu Wiri. Berarti ada diskusi seperti itu ya. Iya. Untuk apa ya? Kalau untuk nantinya itu harapan Bu Dama dari kegiatan supervisi ini apa nggih Bu? Ya harapannya nanti siswa akan menjadi lebih aktif, terus kemudian pembelajaran juga bisa lebih menarik, terus kerjasama siswa juga meningkat Bu Wiri. Karena saya lihat itu pada pengamatan saya yang kemarin itu kerjasama siswa itu agak kurang. Nah, ini saya coba untuk model seperti ini apakah ada peningkatan atau tidak seperti itu. Baik Bu Dama, mungkin itu dulu untuk kegiatan praobservasi ini nggih. Nanti di tanggal 16 Januari 2024 kita akan lakukan kegiatan supervisi nih Bu. Dan setelahnya nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi dan nanti ada refleksi dan tindak lanjutnya, kemudian rencana pengembangan diri nggih. Iya, baik Bu Wiri. Iya, terima kasih Bu Dama, sukses selalu Bu. Iya, Semoga sama-sama Bu Wiri ya. Iya. Assalamualaikum. Hari ini pelajaran PIPAS ya? Oh ya, di sini ada Bu Wiri yang ikut masuk ke kelas. Kalian tidak perlu terganggu dengan pelajarannya. Bu Wiri di sini hanya mengikuti pembelajaran kalian untuk mengamati kegiatan kalian. Seperti itu, paham ya? Oh belum berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tengah duduk syagra berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat Kansa. Hari ini baik-baik semua ya? Baik. Nah, sebelum pelajaran saya absen dulu. PMC Angela Nazira, Anggun Yuni Puspita, Anissa Eka, Hijauan. ya, Anissa Nuraini, Siap. Aurelia Indah Koirunisa, Siap. Ayu Anastasia, Siap. Amiratul Saskia, Siap. Bella Widyastuti, Siap. Bunga Syahrul, Siap. Citra Bunga, Siap. Dwi Agnitasari, Hijauan. Elawati, Siap. Fitri Nuraini, Siap. Gadis Junica, Siap. Isna Novia, Siap. Kamza Maulidia, Lisa Putri, sakit ya ini ya, Lisa Ramadhani, Lona Cindrawati, Hijauan. Mila Dwi Pertiwi, Siap. Nabila Husnul, Siap. Nadia Aulia, Siap. Nadia Eva, Siap. Nadia Fatmawati, Siap. Nadia Silviana, Siap. Prapti Lestari, Siap. Putri Elsa, Rena Widyaningsih, Siap. Ririn Dwi, Siap. Sri Wahyuni, Siap. Stefani Amel, siap. Suci Maharani, Siap. Sukma Eli, Siap. Vinatri, Indari, Siap. Saskia. Siap. Oke, baik, kita doakan untuk siapa tadi? Lisa Putri agar segera sembuh dan dapat bergabung dengan kita kembali. Amin. Terus untuk selanjutnya saya akan memberikan permainan terlebih dahulu. Permainannya yaitu
dengan clue yang seperti yang di saat ini ya. Clue-nya adalah bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Jika 2 sama dengan 0, 6 sama dengan 1, terus kemudian 80 itu sama dengan 3, maka 88 sama dengan 4. Berapa? 4. Ada jawaban lain? Oke. Kalau 90 2 888 6. Nah, ada yang masih bingung? Dia tidak menjawab, paham? Paham tidak? Tidak paham. Ada yang tidak paham? Nah, coba dijelaskan, Isna. Kan seumpamanya kan 88 kan bentuk ada 8. Ada 0 itu Wi. Ada batannya. Ada hitungan itu Wi. Kan 88 kan berarti 4 berarti. Nah, kalau 6 berarti lingkarannya kan 1. Kalau 8 itu lingkarannya 2. Kalau 88 888 8.888. Nah, paham ya? Nah, materi kita hari ini yaitu interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Masih dalam materi makhluk hidup dan lingkungannya. Tapi kita masuknya di sini adalah interaksi. Nah, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran dari yang kita jalani hari ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Terus yang kedua, setelah mengikuti model pembelajaran PBL, peserta didik terampil menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga, setelah mengikuti model pembelajaran PBL, peserta didik bertanggung jawab dalam menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Terus untuk indikatornya, pemahaman IPAS-nya menganalisis interaksi tanaman cabai dengan lingkungan pertanian serta pengaruhnya terhadap dinamika populasi tanaman cabai. Keterampilan prosesnya, kalian harus terampil menyajikan hasil pengamatan interaksi antara tanaman cabai dengan lingkungan pertanian. Terus indikator sikapnya, kalian harus percaya diri dalam menganalisis. Jadi harus memiliki rasa percaya diri. Menganalisis interaksi tanaman cabai dengan lingkungan pertanian serta pengaruhnya terhadap dinamika populasi tanaman cabai serta dalam menyajikan hasil pengamatan interaksi antara tanaman cabai dan lingkungan pertanian. Lanjut, terus ini nanti langkah yang akan kalian ikuti itu adalah identifikasi atau klarifikasi masalah setelah kalian menonton video. Kedua, pengorganisasian atau brainstorming. Terus kemudian yang ketiga, pengumpulan informasi dan data. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Kita mungkin udah kedengeran ya. Kedengeran nggak? Kedengeran belakang? Ya, saya ulang dulu. Silakan dipahami videonya. Ya, kelihatan. Saya ulang lagi. Sudah kok. Tadi video yang menggambarkan tentang hama patek yang menyerang cabai mengakibatkan masalah apa kira-kira? Itu terjadi pada saat ini loh ya. Meskipun mungkin videonya itu sudah video lama, tapi ini saat ini juga terjadi. Mengakibatkan apa kira-kira? Ya, kalau tanaman cabainya itu banyak yang rusak, banyak yang busuk itu tadi, akibatnya apa? Rugi, ya petaninya rugi. Terus dampak bagi kita? Nah, cabainya menjadi berapa ini sekilo? 80.000 sampai 100.000 itu hanya harga cabai sekilo. Nah, mahal kan? Ternyata efeknya meluas. Hanya dari hama patek saja itu bisa meluas sampai kita, sampai seluruh Indonesia. Nah, itu sama saja. Di sini ada pertanyaan juga ya. Mengapa kita membutuhkan oksigen? Karena kita butuh oksigen untuk apa? Bernafas. Mengapa kita butuh bernafas? Kalau tidak bernafas bagaimana? Tidak hidup. Berarti mengapa kita membutuhkan oksigen? Apa? Kita tadi butuh oksigen untuk bernafas. Nah, kalau tidak ada oksigen apa yang terjadi? Kita tidak bisa bernafas. Nah, kenapa kita harus bernafas? Agar kita tetap hidup, agar menjaga kelangsungan hidup. Karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Kalau kita tidak bernafas, kita tidak memasukkan oksigen di tubuh kita, maka metabolisme terus kemudian proses biokimia yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan berjalan. Itu
itu. Terus kemudian selanjutnya adalah kita bentuk kelompok. Kelompoknya satu kelompok ada 4 anak. Silakan langsung depan belakang saja. Bagi yang sudah kira-kira berempat itu yang bagian depan kursinya dibalik ke belakang, diputar ke belakang. Silakan dimulai dari sekarang. Ini yang belakang gabung sama-sama ya. Membagikan kertas, silakan kertas itu digunakan untuk menjawab atau kalian gunakan untuk kegiatan hari ini. Nah, yang pertama yang perlu kalian kerjakan dengan berdiskusi dengan kelompok kalian sendiri itu adalah LKPD 1, yaitu rumusan masalah. Nah, ini berdasarkan video yang telah ditayangkan oleh guru, pahami dan rumuskanlah masalah terkait dengan tayangan. Tulislah masalah atau pertanyaan yang menyangkut tentang interaksi tanaman cabai dengan lingkungan pertanian serta pengaruhnya terhadap dinamika populasi tanaman cabai. Saya beri waktu 3 menit. Silakan ditulis. Cukup 1 pertanyaan saja untuk rumusan masalahnya. Dijawab dulu, cukup pertanyaan saja.
B2. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah kelompok kalian tulis, tentukan alternatif solusi dari masalah di LKPG 1. Tuliskan alternatif solusi atau jawaban dari masalah yang kalian tuliskan di LKPG 1. Kalian bisa mencari belum ya, ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian dulu. Saya beri waktu 3 menit ya.
Sudah? Belum Bu. Ya, 2 menit. Saya lanjut ke LKPD 3. Pada bagian ini kalian diminta untuk menuliskan bukti teoritis atau kajian pustaka dan bukti faktual atau hasil eksperimen dan data statistik terkait alternatif solusi yang sudah kalian buat pada LKPD 2. Silakan mencari sumber bacaan yang relevan dengan alternatif solusi yang kalian buat dan juga bisa bersumber dari hasil penelitian yang sudah dipatenkan. Tadi kan kalian mengajukan masalah, rumusan masalah. Sudah kalian jawab juga dengan hasil diskusi dari kelompok. Kira-kira kalau kalian beritahukan kepada orang lain, apakah orang lain itu langsung percaya? Tidak. Apa itu misalnya kalian bicara seperti itu ke petani, terus kemudian yang berbicara itu hanya anak kelas 10 SMK, kira-kira langsung percaya orang? Tidak. Bagaimana caranya harus agar petani itu percaya pada kalian? Dengan memberikan apa? Bukti. Jadi kalian harus mencari bukti untuk memperkuat jawaban atau solusi kalian di LKPD 2 tadi. Paham ya? Oke, silakan dituliskan di LKPD 3. Kalian bisa mencari referensi di internet.
Buktinya itu bisa hasil penelitian atau eksperimen. Jadi pernah dilakukan belum oleh orang lain. Nah, kalau sudah berhasil belum, oh, itu kan berarti bukti.
LKPD 4. Hasil penyelidikan. Buatlah kalimat yang menghubungkan bukti-bukti yang sudah kalian temukan di LKPD 3 dengan solusi yang telah kalian tentukan di LKPD 2. Intinya ini adalah kesimpulannya. Ada hubungan tidak antara bukti-bukti yang kalian temukan itu dengan solusi yang ada di LKPD 2. Solusi yang di LKPD 2 kan hasil diskusi kelompok kalian. Kalau yang LKPD 3 itu kan hasil kalian cari di internet atau hasil kalian cari referensi di internet. Nah, ada hubungannya tidak, terbukti tidak.
Kelompok ini sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Diselesaikan dulu. Oke, selanjutnya adalah LKPD 5. Nah, kira-kira untuk LKPD 5 ini apakah harus dijawab sekarang? Ini apa judulnya? Tanggapan kelompok lain. Hasil? Tanggapan kelompok lain. Apakah dijawab? Tidak. Yang menjawab siapa? Kelompok lain. Baik, kegiatannya hari ini, kali ini kita akan melakukan diskusi. Kalian akan diskusi itu, presentasi. Ini kan ada 8 kelompok dalam satu kelas. Kelompok ini misalnya, kelompok ini jam 2 menuju ke sini. Berarti kan yang 2 tinggal di sini. Yang sini juga sama, yang 2 tadi tinggal di sini, yang 2 geser ke sini. Ini juga sama, 2 tinggal di sini, yang 2 geser ke sana. Mutar gitu ya. Paham? Paham? Oke, silakan 2 anak menuju ke kelompok lain. Yuk, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Di bawah ya KPD-nya yang menuju ke kelompok lain. Ya, geser-geser dulu, muter. Yang sini, yang ke sini. Siapa? Ya. Terus yang ke sini sudah tadi. Sudah ya. Nah, tugas kelompok yang datang adalah mempresentasikan kepada teman kelompok yang tinggal. Paham? Nah, bagi kelompok yang datang silakan berdiri untuk salah satu atau kedua-duanya boleh. Silakan berdiri untuk mempresentasikan kepada kelompok yang tinggal. Dimulai dari sekarang. Ayo, berdiri. Boleh. Terus kelompok yang tinggal nanti mendengarkan presentasi dari kelompok yang datang sambil menyimak pertanyaan yang ada di LKPD 5. Apa ya? Nanti kalian butuhkan. Nanti kelompok yang tinggal itu menjawab dari LKPD 5 di lembar kelompok yang datang. Paham ya? Silakan mulai dari sekarang.
Hasilnya juga tuh ya. Hasil tanggapan kelompok lain yang ditulis.
Baik, waktunya sudah habis, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Bagaimana? Setelah kalian mendengarkan presentasi dari kelompok lain, apakah kalian memahami apa yang dipresentasikan? Paham ya? Nah, untuk perwakilan, silahkan maju satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, untuk kelompoknya Isna, silahkan maju ke depan. Untuk yang lain silakan kursinya bisa diputar ke depan. Hanya Isna saja ya, Mas? Hanya Isna. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang keterkaitan antara hama dengan tanaman cabai. Pada LKPD 1, perumusan masalah. Bagaimana keterkaitan hama dengan tanaman cabai? Pada LKPD 2 terkait tentang alternatif solusi. Solusi dari perumusan masalah tersebut adalah hubungan antara hama dan cabai membutuhkan nutrisi pada tanaman cabai sehingga terjadi banyak kerusakan pada tanaman cabai. Hal tersebut menyebabkan pengaruh dinamika pada kelangsungan sosial sehingga harga cabai meningkat. Solusi adalah menggunakan pestisida tanaman, menjaga kualitas tanaman. Pada LKPD 3 tentang pembuktian teoritis. Cara mengendalikan ulat yang senang memakan daun tanaman hingga habis dilakukan secara manual, diambil di malam hari pada saat ulat keluar. Kemudian dimusnahkan atau dengan cara menggunakan insektisida dan disemprotkan pada malam hari. Yang aman adalah insektisida organik, misalnya yang dibuat dari perasan daun dan batang tanaman, tembakau atau biji tembelekan. Pada LKPD 4 tentang hasil penyelidikan. Pada LKPD 2 dan LKPD 3 sangat berkaitan karena LKPD 2 menjelaskan solusi dari pembuktian LKPD 3, yaitu cara mengendalikan hama yang menyerang tanaman cabai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Isna sudah mewakili dari kelompok 3 yang sudah bersedia mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Untuk selanjutnya adalah
Penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini linknya saya kirimkan di grup. Silakan kalian buka HP, kalian buka linknya, kalian kerjakan selama waktu 3 menit, soalnya hanya 10 pilihan ganda. Silakan dimulai dari sekarang. Setelah waktunya habis, silakan yang belum submit, silakan langsung submit. Sudah semua? Sudah.
kegiatan minggu depan yaitu tentang hubungan pencemaran dengan makhluk hidup. Jadi apakah ada hubungan antara pencemaran lingkungan itu dengan makhluk hidup? Jadi kalian bisa mencuri start untuk belajar tentang materi tersebut. Itu terus silakan berkemas-kemas. Ya, silakan kalian untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Pantai senja sungguh menawan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gundarno. Selamat siang Bu Wiri. Selamat siang Bu Dama. Selamat siang Bu Wiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dama, beliau adalah Pak Gundarno, PP saya di CGP Angkatan 9 ini. Beliau akan mengamati kegiatan pasca kita pada siang hari ini Bu Dama. Jadi Bu Dama dibuat senyamannya mawon. Iya Bu. Dimulai ya Pak Gun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiri. Kita lanjut di sini Bu ngobrol-ngobrolnya sesuai dari apa yang saya sampaikan saat kita melaksanakan pra observasi. Kita nanti ada kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan Bu Dama. Kemudian ini adalah pasca observasinya. Nanti kita akan banyak-banyak ngobrol di sini, sharing-sharing begitu ya Bu Dama. Ya, baik Bu. Dan terima kasih Bu Dama sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Iya, sama-sama Bu. Bu Dama, kalau ngomong-ngomong kegiatan observasi yang sudah jenengan laksanakan, yang sudah saya amati kemarin, itu perasaan Bu Dama itu bagaimana? Begini ya Bu ya, sebelumnya saya berterima kasih sudah diobservasi. Saya sangat lega sekali Bu dan senang karena observasi ini merupakan pengalaman baru dan pertama saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi awalnya memang sedikit kaku, sedikit ribet seperti itu, tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan lancar. Selain itu tujuan pembelajaran saya tercapai Bu. Apalagi Bu Wiri tadi ada di kelas saya. Jadi saya semakin semangat hari ini dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu. Itu betul-betul merasa semangat saya ada di kelasnya atau bagaimana Bu? Ya benar lah ya, memang beda ya diamati orang lain sama kita. Itu kan pasti lebih semangat saat diamati orang lain gitu Bu. Iya, tapi alhamdulillah ya Bu, Bu Dama itu merasa lega dan merasa lancar karena memang saya lihat memang sudah berjalan lancar dan saya pun juga ikut bahagia Bu. Kenapa? Karena selain saya itu bisa ibaratnya mengamati pembelajaran yang dilaksanakan Bu Dama, saya juga mendapatkan ilmu-ilmu baru Bu. Terutama untuk yel-yel yang semangat pagi yang menurut saya luar biasa membawa semangat itu. Jadi mungkin akan saya bisa implementasikan di dalam pembelajaran saya nanti. Terima kasih Bu Dama. Iya, sama-sama Bu. Dan selama perbincangan kita kali ini sebenarnya Bu Dama itu ingin mendapatkan yang ingin Bu Dama inginkan dari kegiatan coaching kita itu apa? Yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin menemukan
menciptakan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menjadikan siswa aktif saat mengikuti pelajaran saya, Bu. Oh, seperti itu. Nah, Iya. kalau menurut Bu Dama sendiri, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah laksanakan itu sudah memenuhi atau sudah mencapai tujuan yang diinginkan, Bu Dama? Secara keseluruhan itu sudah, Bu, alhamdulillah. Menurut saya dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi itu sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang saya susun di dalam modul ajar saya. Kalau saya perhatikan, anak-anak itu sudah menunjukkan kompetensi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Iya, baik Bu Dama. Saat kita melaksanakan praobservasi kemarin, Bu Dama itu sedikit menceritakan mengenai bahwa yang bermasalah itu mengenai antusias peserta didik, minatnya, bahkan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran, khususnya saat berdiskusi kelompok gitu. Iya, Bu. Kalau menurut Bu Dama sendiri, adakah solusi yang Ibu rencanakan atau mungkin yang Ibu lakukan dan bagaimana hasilnya? Saya rasa belum maksimal ya, Bu, ya. Karena kemarin yang ingin dikembangkan itu adalah keaktifan dan kerjasama siswa. Tetapi selama pembelajaran saya perhatikan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Padahal sudah saya bentuk kelompok sesuai dengan minat siswa tersebut. Sehingga saya berpikir, Bu, ini kira-kira salahnya itu gimana ya? Begitu ya. Baik, tapi Bu Dama itu sudah luar biasa sekali menurut saya. Karena menurut saya tidak ada yang salah dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Namun mungkin perasaan anak tersebut yang mungkin sedikit terganggu sehingga kurang efektif atau mungkin kurang aktif dan kurang bersemangat dalam belajar. Ya. Nah, kira-kira rencana yang ingin Bu Dama lakukan untuk memperbaiki hal ini itu apa? Rencananya nanti saya di kelas akan meninjau ulang kembali kelompok-kelompok yang sudah terbentuk itu apakah sudah sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Saya akan gali lebih dalam lagi, saya akan mendekati murid-murid atau siswa-siswa untuk mendapatkan apakah minat siswa itu sudah sesuai dengan kelompok yang terbentuk itu. Iya. Menurut saya itu luar biasa ya Bu. Berkali-kali saya harus katakan luar biasa karena Bu Dama itu memberikan motivasi ke saya juga untuk bagaimana menyikapi hal-hal tersebut seperti itu. Dan nanti Bu Dama, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Dama untuk mewujudkan proses tersebut, Bu? Baik, Bu. Untuk rencananya nanti yang saya yang saya mintai bantuan itu adalah dari rekan guru, yaitu Pak Yoko, dalam memberikan masukan dan menunjukkan pengalaman beliau yang cukup banyak dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, terutama pada jam produktif. Saya akan meminta masukan dan kiat-kiat apa yang harus saya lakukan supaya siswa-siswa itu bisa lebih aktif dan berminat dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu, saya katakan lagi luar biasa. Dan rencana tersebut kira-kira akan dilaksanakan kapan ya Bu? Ya kalau bisa itu secepatnya, Bu. Ya kalau hal baik itu kan jangan ditunda-tunda gitu, Bu. Nanti insya Allah hari Jumat depan mungkin saya akan melaksanakan di kelas yang sama untuk materi yang berbeda. Baik, udah Mas. Nah, dari kegiatan kita ini ya Bu ya, dari kita melaksanakan pra-observasi, kemudian kita melaksanakan observasi di kelas, kemudian saat ini kita juga melaksanakan pasca setelah observasi. Nah, menurut Bu Dama, umpan balik apa yang menurut Bu Dama dapatkan dari kegiatan ini? Saya lebih nyaman dengan proses coaching ini, Bu. Saya kira sebelumnya observasi itu
menakutkan, menegangkan seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mengalami hal ini ternyata tidak gitu. Hal ini malah membantu saya dalam menemukan masalah serta membantu saya dalam menemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang saya miliki di kelas. Gitu. Harapannya nanti setelah adanya kajian ini nanti kelas saya semakin hidup, semakin aktif, terus kemudian anak-anak atau siswa-siswa itu bisa lebih nyaman dalam pembelajaran. Ya seperti itu Bu. Luar biasa Bu Dama. Dan dari hasil catatan yang saya miliki ya Bu Dama, ada beberapa catatan observasi. Nah ini mungkin Bu Dama bisa lihat dan kemudian Bu Dama sepakati, kemudian ditandatangani Bu Dama. Mungkin Bu Dama bisa cek dulu ya. Ini Bu Dama. Kalau sudah sepakat, Bu Dama boleh tanda tangan di bawah. Iya, saya baca dulu ya Bu ya. Ya, siap Bu Dama. Bu, ini boleh saya tanda tangani? Iya, monggo. Baik, ini Bu. Ya, terima kasih Bu Dama. Dari rencana yang telah Bu Dama tadi ingin lakukan dan minta bantuan dari Pak Yoko ya tadi ya, rekan guru saya tadi. Menurut saya itu ide yang luar biasa dan semoga berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu, sehingga anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan sesuai harapan yang Bu Dama inginkan yang disampaikan tadi. Begitu juga dengan Bu Dama, semoga Bu Dama tambah sukses selalu dan terima kasih sudah berbagi pengalaman baru yang luar biasa menurut saya, dan hasil dari pembelajaran yang selanjutnya kita diskusikan lagi, mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kesempatan dari Bu Dama. Tapi sungguh luar biasa, saya sangat mendapatkan banyak sekali inspirasi yang akan saya terapkan nanti di kelas saya ketika saya mengajar. Terima kasih Bu Dama atas waktunya. Sehat selalu. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, amin. Baik Bu Wiri, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, karena banyak sekali yang ingin saya tanyakan sebetulnya mengenai berdiferensiasi tadi. Karena Bu Dama sendiri juga itu ya Bu ya, sudah mengikuti PPG. Sudah Bu. Di tahun Alhamdulillah. Mulai tahun 2022 ya. Oh iya, pasti juga banyak ilmunya juga ya Bu yang didapat dari sana ya. Ya alhamdulillah, kita di situ bisa saling berbagi dengan teman-teman yang ada di kelas. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih atas Iya, waktu baik, siang Bu. hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Bu Wiri ya. Iya.